Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jailani, NPM 212310066, kelas A1 M21, Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah pengantar teknologi informasi. Yang pertama, soalnya sebutkan 3 bentuk teknologi kecerdasan kecerdasan buatan yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah translator. Program penerjemah bahasa juga menggunakan kemampuan kecerdasan buatan. Translator masa kini sudah memiliki kecanggihan berupa voice record, kamus merekam suara kamu. Lalu translator akan menerjemahkan ke bahasa yang kamu pilih. Selain itu, ada pula translator dengan kamera. Kamu cukup mengarahkan kamera kamu di atas tulisan tanpa memotretnya. Lalu, tulisan-tulisan tersebut akan berubah dengan sendirinya. Yang kedua adalah Google Assistant. Sesuai dengan namanya, Google Assistant dimiliki oleh perusahaan rekayasa mesin pencari yaitu Google. Anda bisa mendapatkan informasi apapun cukup dengan mengatakan "Oke Google" dan diikuti dengan kata-kata yang berhubungan dengan informasi yang Anda butuhkan. Yang kedua, Instant Heart Rate Pro. Ini adalah sebuah aplikasi kesehatan, namun bukanlah aplikasi biasa, sebab Anda dapat mengecek kondisi kesehatan dan kebugaran tubuh tanpa harus pergi ke rumah sakit. Cukup dengan meletakkan jari telunjuk di atas kamera, maka hasilnya akan terlihat. Anda bisa mengetahui keadaan tubuh Anda dalam waktu sangat singkat dan cepat. Yang nomor 2, sebutkan 3 bentuk penerapan e-government yang saat ini ada di Indonesia. Yang pertama adalah Picobar. Aplikasi Picobar merupakan kependekan dari Pusat Informasi dan Koordinasi Wabah Penyakit dan Bencana Jawa Barat. Aplikasi ini dikembangkan pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai sumber komunikasi dan informasi bagi masyarakat Jawa Barat ketika berada dalam bencana atau pandemi, seperti ketika pandemi COVID-19. Yang kedua, e-renoralisasi kinerja atau ERK. Aplikasi e-renoralisasi kinerja ERK pemerintah Pemkot Bandung merupakan instrumen dalam penghitung kinerja pegawai yang selanjutnya ditunjuk agar remunerasi yang diberikan bagi setiap pegawai sesuai dengan kinerja yang diberikan bagi pemerintah daerah. Dengan kata lain, penghargaan yang diberikan berupa tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberikan secara proporsional. Yang kedua, Clue. Aplikasi Clue ini merupakan aplikasi yang tidak asing lagi bagi warga Jakarta. Aplikasi ini terhubung langsung dengan Jakarta Smart Center atau JCC yang berupa penyimpanan aduan itu kepada Pemprov. Masyarakat bisa melaporkan kejadian yang ada di sekitarnya. Terintegrasi dengan GEC. Dan pemerintah bisa menjawab bahkan mengatasi permasalahan yang dilaporkan dengan
begitu masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, dan pemerintah pun dapat mengetahui hal-hal yang terjadi keresahan warganya. Yang ketiga itu soalnya, menurut Anda bagaimana Anda memandang kualitas layanan perbankan di Indonesia di era digital? Pada dasarnya layanan perbankan digital tidak jauh berbeda dengan layanan perbankan konvensional secara umum. Perbedaannya hanya terletak pada fitur layanan perbankan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah melalui aplikasi perbankan di smartphone tanpa perlu datang ke kantor cabang bank. Jadi menurut saya seharusnya sangat-sangat membantu sekali dan mempermudah untuk mengaksesnya. Dan juga efisien, waktu pun lebih cepat karena tidak repot-repot ke kantor cabang. Yang keempat, sebutkan 3 bentuk nyata teknologi informasi yang digunakan dalam sistem penunjang keputusan. Yang pertama itu mendukung berjalannya proses bisnis dan operasi. Indonesia adalah peran paling dasar dari sebuah SIM. Dengan SIM, proses bisnis yang dilakukan oleh para karyawan akan berjalan baik. SIM yang terorganisir akan memudahkan karyawan dalam melakukan tugas masing-masing. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan SIM yang baik, maka mengambil keputusan yang tepat akan lebih mudah dilakukan. Informasi yang jelas akan membuat pihak manajemen dan dalam menentukan langkah yang akan diambil perusahaan. Membantu dalam menentukan strategi. Menciptakan keunggulan di bidang komputer. Ketika sebuah perusahaan sudah memiliki SIM yang baik, maka perusahaan dapat memikirkan langkah-langkah baru inovasi agar dapat lebih maju dari para pesaing dalam melayani customer. Baik, itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.